Gagah gitu kan, khalifah gitu kan, Abdullah gitu kan. Sosok yang perkasa gitu kan. Pasti makan juga baik gitu kan. Akhirnya apa? Ketahuan nanti. Ya orang yang makannya baik pasti wajahnya glowing. Pasti glowing. Glowing itu karena ada lampu. Ya tapi intinya semakin banyak antioksidan yang kita makan, maka dia akan semakin berperan sebagai radikal scavenger-nya. Dia menangkap radikal-radikal bebas dalam badan kita. Dan itu didapatkan dari mana? Pagi-pagi, nah besok ini kan hari apa nih Aris? Hari Sabtu ya. Ahad nanti besok Anda sarapannya diubah. Mau? Sudah saatnya Anda mengucapkan selamat tinggal kepada abang bubur ayam. Sudah 20 menit terakhir. Pagi besok sarapannya sandwich. Keren. Sandwichnya tapi ala-ala saya. Jadi teman-teman beli tempe. Tempenya dipotong slice tipis gitu kan, segini lah kurang lebih. Lalu tempe tadi dibikin 2 slice, tengahnya dikasih kurma. Enak banget, speechless kalau bahasa saya. Bahasa kerennya speechless. Jadi itu sandwich. Kenapa tempe? Karena tempe probiotik. Kurma prebiotik. Prebiotik ketemu probiotik, ajib, luar biasa manfaatnya. Dan tidak perlu banyak-banyak makan. Pagi-pagi itu saya katakan nggak perlu banyak-banyak makan. Cukup itu aja udah cukup sebenarnya. Kita nunggu siang nanti baru makan. Nanti akhirnya apa? Ketika misalkan kebutuhan kalori kita satu hari sekitar 2000 sampai 2200 kilokalori ya. Manusia dewasa normal. Kita kurangi. Jadi makan itu Nabi mengajarkan apa? Nabi mengajarkan sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara. Maka makan jangan sampai kenyang. Itu. Mulai sekarang makan itu buat apa? Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, bukan kenyang. Bisa jadi makannya sekali tapi berkualitas, cukup. Contoh Anda sehari misalkan 2200 kebutuhan kalori sehari kurang lebih lah ya. Anda cuma makan 1700, 1800. Indikatornya apa? Dari kita makan tidak sampai kenyang. Maka apa yang terjadi? Tubuh kita kan akan kelaparan. Ketika dia kelaparan, maka tubuh akan mendetoks. Proses detoksifikasi dalam tubuh manusia hanya bisa terjadi kalau kita lapar atau puasa. Hanya bisa itu. Apa yang terjadi nanti lama-lama kalau belum waktunya ubannya akan bisa kembali putih. Hitam. Ngecek. Masih connect gak? Ya. Jadi kalau sudah biasa untuk makan makanan yang tinggi antioksidannya, nanti lama-lama yang belum saatnya beruban, dia akan kembali hitam. Bisa. Ini saya cerita sedikit, ada salah satu pasien jamaah saya juga, dia perempuan umur 43 tahun, dia kena autoimun, 43 tahun wanita, dan 43 tahun dia sudah menopause, harusnya kan belum. 43 tahun. Kemudian sempat ketemu dan konsul lah sama saya waktu itu, dan Masya Allah ada saya coba kasih saran ini itu segala macam, itu dia sudah 5 tahun gak mens loh. Subhanallah, kuasa Allah, akhirnya dalam 3 bulan dia perbaiki, isi piringnya diperbaiki, dia ada minumlah beberapa herbal sederhana sebenarnya. Ya. Subhanallah 3 bulan dia bisa mens kembali. Kan bisa balik, tubuh kita tuh bisa balik. Ya. Bisa balik, reverse lagi kalau seandainya apa? Asupannya benar. Ya, asupannya benar. Semakin fresh, semakin baik makanan yang kita makan dan semakin alami dia, maka semakin baik. Jadi saran saya, ya pagi-pagi itu mulai pagi lah misalkan ya. Kenapa pagi? Karena pagi itu sering banget orang makan kayak makan siang, betul? Nasi goreng lah, nasi uduk segala macam. Pagi-pagi coba makan seperti makannya khalifah, buah gitu kan. Khalifah tuh nggak makan cireng, cilok, seblak gitu, nggak dimakan sama khalifah. Gagah gitu kan, khalifah gitu kan, Abdullah gitu kan, sosok yang perkasa gitu kan, pasti makan juga baik gitu kan. Akhirnya apa? Ketahuan nanti, ya orang yang makannya baik pasti wajahnya glowing, pasti glowing. Glowing itu karena ada lampu. Ya tapi intinya semakin banyak antioksidan yang kita makan, maka dia akan semakin berperan sebagai radikal scavenger-nya. Dia menangkap radikal-radikal bebas dalam badan kita. Dan itu didapatkan dari mana? Ya kayak beginilah sebenarnya. Ya. Tomat, mungkin ada apalagi Indonesia kita dijajah Belanda selama berapa 350 tahun kan? Belanja jajah kita karena apa? Rempah.
Sayangnya penduduk negeri ini sekarang gitu ya, banyak nggak tahu, lebih senang dengan minuman kemasan daripada air kunyit, air kencur segala. Tapi makanya saya agak kesel kalau ada orang tanya, "Dok, maaf, amankah minum kunyit?" Tapi dia nggak tanya, aman nggak minum antibiotik? Sekarang saya tanya, yang ciptakan kunyit siapa? Allah. Allah lebih tahu kebutuhan kita. Yang bikin antibiotik siapa? Pabrik. Gitu kan? Maka semua kebutuhan kita sebagai manusia, saya bukan mengatakan saya nggak suka dengan anti dengan pengobatan konvensional, bukan. Saya katakan mari kita tempatkan pada porsi yang benar gitu loh. Jangan berlebihan. Ini batuk pilek sedikit kita lupa, ada jahe, ada kapulaga, ada cengkeh, ada bunga lawang, itu kan obat semua. Dan sains menjelaskan tentang itu gitu loh. Ya makanya saya katakan mari fafiru ilallah, kembali pada Allah. Ya. Kita ini ciptaannya Allah, maka Allah memberikan toolsnya kepada kita dari apa yang diciptakan di atas tanahnya. Softwarenya apa? Softwarenya puasa, sholat, sodako, kan itu softwarenya. Maka puasa salah satunya ikonnya kita itu adalah salah satu bentuk detoksifikasi terbaik. Bukan gak mungkin, luar biasa hikmahnya ketika Nabi SAW mengatakan berpuasa 13, 14, 15 itu kan. Salah satu nasihatnya Nabi. Ya, kemudian dilanjutkan. Kenapa kok dilanjutkan sampai tanggal Nabi katakan 17-nya berpuasa atau 19 berbekam atau 21 berbekam? Pasti ada hikmah di situ. Maka ada hadisnya Nabi mengatakan berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 itu bisa menyembuhkan penyakit. Kata Nabi begitu. Dan sebelumnya badan kita didetoks dengan puasa. Gitu loh. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Islam ini agama yang sempurna dan paripurna. Jadi kalau ada orang mengatakan penyakit ini nggak bisa sembuh, mari kita tanya sama yang bikin kita, yang ciptakan kita. Dan minta sama Allah, ya Allah sembuhkan penyakitku ini dengan semudah-mudahnya. Nanti Allah kasih petunjuk, tiba-tiba minum daun ini sembuh. Kuasa Allah. Caranya gimana? Kita menyadari bahwa kita zolim dengan badan kita selama ini. Ya. Dan Nabi sudah mencontohkan itu semua, meskipun tidak secara detail gitu kan. Kalau orang tanya, zaman Nabi kan nggak ada infus water, kata siapa nggak ada? Air Nabi itu kan infus water, ya kan? Saya ada lihat screenshot teman ngirim ke saya, dia cerita ada seorang jamaah nanya ke ustadznya, ini mengada-ngada banget, dia bilang zaman Nabi nggak ada tuh infus water, itu air kurma kan infus water, di sana adanya kurma, nggak ada kencur, ya kan? Allah menciptakan tumbuhan-tumbuhan tadi, setiap tempat tuh beda. Tapi niatnya apa? Niatnya kita ingin mencontoh sehatnya Nabi. Itu aja sebenarnya. Ya, bagaimana sosok Nabi yang paripurna sehatnya ya. Nah, sekarang kita pengen contoh itu dengan cara apa? Ya kalau nggak ada kurma pakai apa yang ada. Tapi niat utamanya adalah bagaimana kesehatan yang kita dapatkan itu bisa mendekatkan kita kepada Allah dan semakin banyak ibadah yang kita lakukan. Masa depan kesehatan kita teman sekalian saat ini ditentukan oleh apa yang kita makan. Salah satunya sih. Jadi kalau Anda nanti mau bersiap menikah mungkin atau mau cerita tentang bagaimana kira-kira kehidupan kesehatan kita atau Anda mungkin 5-10 tahun ke depan, lihat apa isi piringnya. Ya, lihat apa isi piringnya. Tiap hari misalkan kalori berlebihan, minyak berlebihan, gula berlebihan, semua tepung dimakan tiap hari. Ya boro-boro mau sehat kayak begitu. Nggak serius kalau saya bilang. Healthy atau Islamic healthy lifestyle kayak begini bukan tren, tapi ini bagian dari ketaatan kita. Kalau kita menjadikan ini sebagai niatan kepada Allah untuk bisa beribadah lebih baik, maka itu dapat pahala. Sekarang makannya misalkan ya, makan isi piringnya ya begitu-gitu terus gitu kan. Daftar haji yang sekarang haji 10-15 tahun. Ketika hajinya sudah sampai jatahnya dia ternyata gagal ginjal, coba. Banyak case kayak begitu. Banyak sekali. Mau disesalin nggak bisa, akhirnya sama pas ya dapat sih niat haji tapi kan nyesek banget gitu loh. Gara-gara sesuatu yang kita bisa kontrol. Hidup sehat itu kayak gini loh. Kalau teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian punya mobil mewah, mobil bagus, nggak mungkin kita isi dengan premium, kan gitu. Pasti kita isi dengan Pertamax yang 98 lah gitu kalau Indonesia gitu kan. Sayangnya kita baru saja saya ngomong almond, walnut, pistachio langsung ngomong mahal. Ada banyak atau orang lupa bahwa sedekah itu yang tidak kalah pentingnya adalah sedekah buat diri kita sendiri. Maka ketika kita hidup sehat sebenarnya kita sedang bersedekah yang terbaik untuk badan kita. Upayakan.
Ya, minta sama Allah, ya Allah murahkan almond untukku sehingga aku bisa bersedekah almond. Bukan lagi minum almond, sedekah almond. Kan bisa gitu kan? Mudah kalau Allah mau. Ya kalau kita juga berdoa kepada Allah seperti itu.